dimulai dari angka 0, itu ada namanya IDF 0. Metode IDF 0 ini sebenarnya lebih mirip kalau kita sudah mempelajari reaksi yang kemarin itu ada semacam data flow diagram ya, yang dimana itu ada level 0, level 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat dulu di bagian tujuan ini. Jadi tujuan pembelajaran untuk metode IDF 0 ya, kalau kita lihat semuanya di sini adalah itu merupakan tools yang dipakai dalam pemodelan yaitu namanya metode IDF. Nah, nanti akan kita pelajari IDF itu jumlah tipenya itu nggak hanya satu aja ya, jadi bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi dengan kita memakai metode IDF 0 di sini, maka dalam memodelkan proses interface ini itu bisa digunakan ketika kita untuk membuat kerja ya. Nah, kalau kemarin kita udah pelajari yang namanya Kimosa ya, Era atau beberapa kerja yang lainnya. Nah, Edison ini kalau kalian mencoba template-nya itu biasanya ada di Microsoft Visio. Oke, kita masuk dulu metode EDF 0 ini bisa kita lihat. Nah, jadi menurut dari beberapa ahli ini yang pertama itu adalah alat untuk memodelkan interface garis besar ini itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu lebih ke dependent, yang satu lagi adalah independennya. Kalau di model konflik ini, tentunya untuk kita buat model begini itu pasti ada keterkaitan satu sama lain. Ya, kalau misalkan independen, dia bisa kalau istilahnya itu adalah bisa berdiri sendiri, ya tanpa harus apa namanya mengeluarkan bantuan atau beberapa tools yang ada di luar kerja mereka. Nah, di sini kelompok pertama ini memiliki apa namanya tools ya yang dibuat memang untuk keperluan pemodelan dengan metode tersebut. Kalau yang kedua itu menyediakan metodologi juga, tapi dapat memakai tools apa saja yang tersedia untuk membuat model. Jadi kalau secara apa namanya pembuatan tools ini yang paling banyak ya biasanya ada di bagian independen ya karena kita bisa bebas untuk memilih beberapa kerja yang sesuai dengan standar IDF. Kalau kemarin itu kita sudah pelajari Pera dan Cimosa ya, itu adalah contoh dari kelompok kedua yang tadi ya. Kelompok kedua tadi itu adalah lebih ke independen atau generic modeling tools ya. Walaupun saat ini dikenal sebagai CMORG sebagai tools untuk Cimosa. Nah, yang kedua untuk yang contoh dari kelompok pertama itu ada namanya GRAI atau GIM ya. Mungkin agak jarang apa namanya bukan jarang dipakai ya, tapi lebih ke tidak populer yang ada di kelompok kedua gitu. Kan sini kalau kita mau membuat kerja pemodelan, setahu saya memang yang sering lebih apa namanya dipakai di beberapa perusahaan. Karena di sini Pera dan Timosa itu lebih ke apa namanya kita membuat rangka yang sudah banyak atau familiar oleh perusahaan IT. Jadi metode ADEF ini sebenarnya tidak dibuat secara generik untuk model enterprise ya. Di dalam enterprise modeling seperti Timus. Metode ADEF ini banyak direkomendasikan untuk dipakai sebagai tools dalam membuat model. Nah, ADEF 0 ini itu dia khusus hanya di bagian model fungsional. Karena kan ini dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu beda-beda fungsinya. Hmm. Untuk Engineering IDF itu sendiri, itu adalah Integrate Definition Method, ya, atau ICAM, ya. Di mana ICAM di sini adalah singkatan dari Integrate Computer Aided Manufacturing, ya. Kalau apa namanya pembuatan integrasi ini kan rata-rata memang kita acuannya adalah di pabrik manufaktur ya sampai saat ini. Tapi kalau sudah memasuki tahun 2025 ini ya, biasanya beberapa perusahaan IT juga sudah menambah menggunakan tenaga kerja tools itu namanya IDF juga.
apakah manufaktur ini hanya benar-benar murni apa istilahnya itu adalah sekedar kita mengerjakan mesinnya saja gitu ya tentu tidak juga ya. Kita juga membutuhkan apa namanya semacam otomatisasi yang digunakan untuk kerja-kerjanya juga. Nah, jadi ICAM ini proyek yang mengembangkan metode ETIP itu sendiri. Nah, semula di zaman dulu mungkin ya, di ya saya lupa kalau nggak salah mungkin di tahun apa namanya tahun 90-an lah ya, itu dikembangkan semula oleh US Air Force untuk keperluan penilaian mutu supplier ya. Ini supplier bukan apa ya, bukannya kayak kita di pabrik-pabrik yang biasanya gitu, misalkan supplier apa namanya part untuk mobil, motor, atau misalkan bahan baku ya. Tapi ini lebih ke supplier alat perang ya, khususnya di angkatan udara. Tapi kemudian dipakai secara umum untuk memodeling terutama sistem manufaktur. Ya, kenapa bisa dipakai secara umum? Karena cara apa namanya untuk pekerjaan yang kita mau IDEF itu memang ya kalau misalkan kita cocok ya menggunakan metode tersebut ya kenapa enggak gitu di tempat yang lain gitu ya. Ya ibaratnya kayak misalnya kita punya apa namanya punya mesin otomatis juga pasti akan berguna ketika kita apa namanya digunakan oleh orang yang tepat. Ya sama halnya dengan misalkan kita menggunakan metode IDEF. Hmm. Metode DP0 ini itu telah ditetapkan sebagai FIPS atau tingkat sorry, kepanjangannya adalah Federal Information Processing Standard yang ada di US atau Amerika pada tahun 91. Ya, kalau tahun 91 berarti kan sudah apa namanya 34 tahun ya, 34 tahun sampai sekarang pun itu masih bisa digunakan. Ya, ya kalau misalkan kalian punya aplikasi Microsoft apa namanya Visio lah gitu, itu kan apa ibaratnya eh, mereka juga punya template, misalnya adalah ID ini ya, supaya bisa memudahkan kita membuat rangkaian kerjanya. Nah, kalau tipe-tipe yang sesuai dengan angkanya di sini, nah kita bisa lihat ya, ada satu, ada 0, ada satu X, 2, 3, sampai dengan 14, itu semuanya ya kita bisa buat tergantung dari kegunaannya masing-masing seperti ini. Misalnya naik 0, itu adalah fungsi modeling yang kita bahas minggu ini. Kalau misalnya fungsi modeling ada satu, itu nanti di minggu depan. Gitu. Sama ada tiga, itu namanya proses description. Sebenarnya kita bisa aja ya kalau misalnya kita mau mempelajari semuanya 15 bahkan ya. Tapi ya di mata kuliah ini memang kita harus prioritas dulu mana tiga yang ini yang bisa sering dipakai gitu. Uh, jadi kalau misalkan kalian membuat atau punya job desk yang sesuai dengan kebutuhan ini, maka kita bisa menggunakan template sesuai dengan nomor ID-nya. Karena misalkan job desk kalian misalkan membuat service modeling, maka kita bisa menggunakan ID 8. Nah, jadi kita masuk ke bagian ID 0 ke ID 10. Nah, jadi kalau konsep model yang menurut ID 0 ya, apa namanya, untuk ID 0 ini merupakan model fungsional ya, apa namanya, merupakan model fungsional suatu sistem. Nah, sistem ini tidak sekedar hanya di bagian IT aja ya, tapi bisa berupa sistem yang ada di manufaktur atau misalkan di manufaktur. Nah, jadi sistem ini digunakan sebagai kumpulan fungsi yang bisa berkaitan satu ya dengan yang lain untuk menghasilkan suatu fungsi utama ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat apa namanya contoh-contohnya mungkin kalian akan familiar gitu, meskipun beda notasi yang digunakan. Nah, selain itu juga dari definisi yang tadi, kita juga ini dulu yang namanya building blocks ya untuk komponen penyusun sistem yang digambarkan dalam model. Jadi ada dua macam ya untuk building blocks. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas. Aktivitas ini merupakan komponen suatu sistem yang menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau action. Ya. Yang kedua adalah ICOM, yaitu komponen suatu sistem yang dipergunakan oleh suatu aktivitas. Jadi kan kita lihat notasinya bentuknya kayak apa. Nah, ICOM ini mungkin sudah di apa namanya hampir mirip dengan sistem ya. Bedanya adalah dia ada tambahan itu namanya mekanisme. Ya.
Mekanisme ini tidak sekedar hanya mesin, tapi juga bisa berupa orang, aktivitas, atau lainnya yang menjalankan aktivitas. Kayak ibaratnya kayak subjeknya lah gitu. Yang mengerjakan itu siapa. Kalau ICO di sini sisanya input, control, sama output ini udah tahu ya, apa namanya, secara definisi nanti bisa di diri. Nah, ini memandang suatu sistem yang digunakan sebagai suatu yang terdiri dari membuat aktivitas menggunakan ICO-nya untuk mewujudkan tugas-tugasnya gitu. Jadi dengan adanya ICO ini nanti akan kita gambarkan seperti ini. Ya. Nah, kalau aktivitas itu kan dinyatakan dalam seperti kotak ini ya. Jadi ada nama aktivitas sama alfanumerik. Ya. Kalau kita buat dekomposisi di kayak multiplikasi ya, itu kan mesti ada yang namanya nama proses ya. Dan di atas itu ada nomor, misalkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di bawahnya dipecah menjadi beberapa bagian, misalkan seperti 1, 1/2, dan seterusnya. Nah, khusus untuk di penomoran sini, alfanumeriknya itu ya apa namanya tidak menggunakan titik biasanya. Jadi bisa dimulai dari huruf A, 11, A12, A13, dan seterusnya. Itu menunjukkan nomor cabang dari aktivitas. Kalau untuk nama aktivitas, wajib kita menggunakan kata kerja. Kan apa namanya, kita menyapu, ya, kita mengepel, kita mengerjakan sesuatu, itu namanya adalah kata kerja. Ya, minimal ada kata kerja lah dalam bentuk apa namanya, untuk sebagai kata aktif. Jadi kalau misalkan nama aktivitasnya masih dalam bentuk satu benda, ya berarti bukan sebagai nama aktivitas di edit 0. Nah, lalu berikutnya untuk ICOM ini dinyatakan dalam kata benda. Ya, jadi kalau tadi aktivitas kata kerja, kalau ICOM di sini itu dituliskan dalam bentuk kata benda. Misalkan apa namanya komputer ya. Lalu apalagi misalkan mesin A, mesin B, mesin C, dan seterusnya. Nanti dituliskan seperti ini. Ini biasanya apa namanya menggunakan tanda panah ya, di arahnya kemana dulu. Nah, kata benda ini tidak serta merta itu berupa apa namanya dalam bentuk fisik ya, tapi juga bisa berupa non fisik, misalkan informasi pesanan dan informasi penjualan seperti itu. Oke, contohnya kayak gini ya, aktivitas itu mengembangkan rancangan, pokoknya yang ada kata kerjanya seperti ini. Kalau ICOM itu ya itu berupa kata benda. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau aktivitas itu ada kata kerja, ICOM itu ada kata benda. Nah, nanti penggambarannya mungkin mirip kayak sistem ya, cuma bedanya dia ada namanya mekanisme yang dari bawah. Dan kontrol ini apa namanya? Kalau kita lihat di sistem kan biasanya kalau proses itu di dalamnya ya. Tapi kalau kontrol ini dia eh, diarahkan sebagai hampir mirip dengan input, cuma dia dari atas gitu ya. Sama juga mekanisme dia dari bawah. Jadi kalau kita lihat dari apa namanya sudut pandangnya juga ya, yang masuk tiga itu ya ada tiga ini, input, kontrol, sama mekanisme. Nah yang keluarnya itu baru sisanya satu. Ya, jadi bedanya antara kita buat sistem yang kayak di PPI sama dengan edit 0 itu ada namanya kontrol sama mekanisme yang dia sebagai input. Nah, jadi nanti ICOM ini nanti akan berhubungan dengan ICOM yang lainnya seperti itu. Jadi nggak mesti hanya cuma satu aja gitu. Ya, karena kan yang namanya sistem kan itu pasti kita buat tidak hanya satu apa namanya elemen saja, tapi juga bisa buat 5 sampai 10 gitu ya. Itu model jadi ya penulisannya ini contoh ya, kita menggunakan huruf sama angka saja. Kalau di kreasi gitu ya kita cukup menggunakan angka, lalu di bawahnya bisa menggunakan 1.1, 1.2, dan seterusnya. Nah bedanya di sini dia menggunakan huruf ya. Nah, nanti akan seperti ini ya. Jadi misalkan ada satu aktivitas, nanti kita pecah lagi menjadi aktivitas di bawahnya. Gitu. Ya hampir mirip lah kayak div di level 0, level 1, cuman dia bedanya ada arah untuk kontrol sama mekanisme. Ya.
Jadi kita lihat sini, nah ini juga sama ya. Berarti secara arusnya itu bisa dia apa namanya balik lagi ke awal gitu. Tergantung apa namanya proses bisnisnya kayak apa. Nah, ini contoh yang paling awal ya kalau misalnya kayak di DFD itu dia nomornya adalah 0, misalkan sistem informasi apa namanya penjualan apa namanya mobil gitu ya yang ada di dealer. Kalau di sini A0 ini untuk aktivitasnya dia harus menggunakan kata benda. Kalau yang ICOM ini baru kita menggunakan kata benda yang ada di masing-masing dalam. Nah, kalau inputnya ada 4 ya, ini ya. Jadi inputnya itu di sini ada 4, kalau kontrolnya di sini ada 2, mekanismenya ada 6, outputnya ada 3. Ya. Nah, kayak gini ya untuk pembuatan IDF 0. Untuk yang pertama itu namanya adalah 0. Gitu. Nah, apakah kita boleh misalkan menuliskan P0, T0, ya sebenarnya nggak masalah juga. Yang penting jangan sampai sama dengan aktivitas yang lainnya. Jadi ternyata kita buat beberapa aktivitas itu, oh ternyata ada yang apa namanya nomornya sama gitu. Nah itu nggak boleh. Ya. Nah setelah itu buat kita lihat contoh lainnya, 0 ini dipecah menjadi 3. Jadi mirip kayak konteks diagram yang di nomor 0 itu, lalu pecah menjadi minimal 2, maksimal ya terbatas ya. Bukan terbatas ya, karena kalau kita buat DFD dipecah menjadi 1000, ya itu juga akan kesulitan juga gitu kalau kita mau buat DFD-nya. Nah ini kebetulan ada 3. Ya. Nah 3 di sini kita lihat dari masing-masing ICOM di sini itu sama seperti yang ada di sebelumnya. Ya, kalau kita lihat inputnya tetap hanya ada 4 ya. Yang ini sama ini. Jadi sama ya untuk jumlah itemnya. Begitu juga dengan kontrolnya. Jadi ada 2, ada C1, ada C2. Untuk yang apa namanya mekanisme di situ ada 6 ya. M1, M2, M3, M4, M5, dan M6. Ya. Sisanya output ada 3 yang ada di sini. Nah, jadi kalau kalian mau menguraikan menjadi level di bawahnya, jangan sampai jumlah item di sini itu apa namanya bertambah 1. Jadi pasti semuanya harus sama. Mau itu dia input, mau dia kontrol, mekanisme atau output itu angkanya harus sama semua. Nah ini contoh yang lainnya kita uraikan yang A31 ya. Kalau kita lihat di sini ya seperti ini ya untuk apa namanya untuk khusus di A3-nya. Jadi kita fokusnya tuh yang di A3 ini kita lihat yang ada di sini aja ya. Jadi di sini inputnya ada 2, kontrolnya ada 2, lalu apa namanya uh, mekanisme ya. Maksudnya mekanisme ini ada 2 ya. Ini kayaknya ada yang salah dikit. Karena mekanisme kan kita harusnya ada 6 ya. Kita jadi di sini ada 2, ya sini 2, jadi sisanya juga ada 2 ya. Nah, input 2, outputnya berarti ada 3 ya. Jadi nanti pengembaranya bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu ya kita mau menggunakan apa namanya penguraian di IDF 0. Jadi harus kita pilih untuk apa namanya jangan sampai angkanya itu ada yang beda. Nah, ada juga untuk yang tunnel ini nanti bisa dilihat apa namanya. Jadi kalau kita lihat di sini C2-nya malah nggak ada ya. Nah, kita menggunakan apa namanya toolsnya berupa tunnel. Nah, biasanya kalau tunnel ini biasanya ada tandanya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Yang ada ini ya. Jadi jika suatu ICOM dari satu tingkatan itu menjadi tidak penting ya untuk pemahaman pada tingkatan yang lain maka digunakan konsep ini. Jadi kayak ibaratnya kayak kita apa namanya tidak membutuhkan
si apa namanya, ICOM itu, lagi gitu. Jadi, eee, tidak perlu istilahnya tidak perlu diuraikan, maka kita menggunakan namanya konversi tanggal. Nah, ini juga sama untuk, penggunaan arrow-nya di tanggal di sini ya. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan apa namanya, arrow tanggal di sini, itu kalau misalkan itu tidak mau diuraikan. Nah, ada juga untuk struktur modelnya, ya ini sama ya penguraian ya, dari A0, A1, A2, lalu A11, A12, dan seterusnya. Jadi sama node tree ya sama-sama apa namanya kita menguraikan, cuma bedanya dia menggunakan garis. Ini node index ya, sama kita ini juga, cuma hanya sekedar untuk menguraikan dari atas ke bawah. Nah, ini contoh ilustrasinya yang bisa kita apa namanya pelajari di IDEF 0. Kalau kita lihat A0 di sini sampai malah A9 gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek satu-satu, nanti kayak seperti ini, A1, A2, A3, A4, A5, A6, sampai A9 gitu ya. Nah ini apa namanya, kalau kita sudah kerja di perusahaan ya pasti akan jauh-jauh dari penggunaan ID nol. Jadi langkah pembuatan model ini ya pertama itu kita membuat konteks page ya atau kayak konteks diagram A0. Lalu dikonversi diagram A0 menjadi lebih rinci, misalkan 3 sampai 6 aktivitas. Apakah 2 aktivitas itu bisa kita dekomposisi? Ya bisa aja, karena minimal itu adalah 2. Ya. Lalu dinamakan masing-masing aktivitas A1 sampai A6. Kalau misalkan ada 6 ya. Lalu dekomposisi lagi sampai yang paling rinci, misalkan A11, A13, A14, dan seterusnya. Nah, baru kita cek apakah semua hubungan icon itu sudah benar. Ya, karena kan kalau kita lihat ikonnya itu apakah jumlahnya sama dengan yang di atas. Oke, pengumpulkan data ini ya sampai di TA juga ya. Jadi ada wawancara, ada apa namanya hitungan observasi, survei, sampai dengan untuk pencatatan dokumentasinya juga ada. Ya, pencatatan pemodelan di sini ya apa namanya, kita bisa menggunakan petunjuk ya biasanya untuk di apa namanya, kalau untuk wawancara dan pengamatan juga mereka bisa untuk tahu kebutuhannya apa aja. Nah nanti kalau kita mau membuat model ya, model kan kita buat dulu secara sketsanya gitu ya, dari awal sampai akhir, ya nanti di mana hasil publish atau go live-nya itu adalah publication model. Dan ini untuk kesepakatan, ya ini mengenai namanya setujuan untuk kita membuat kontrak kerja kan nggak mungkin satu hari itu selesai gitu ya. Oke, untuk analisis secara model ya sama, ini dua tadi ya. Proses, eliminate, input, kontrol, mekanisme ya. Yang penting evaluasi ini kita harus ngecek apakah sudah berjalan dengan baik atau benar. Nah, untuk manajemen polanya, kalau di bagian organisasi, pasti yang paling tanggung jawab itu adalah project manager. Ya. Baru di bawahnya dari review komite, pendarian, sampai dengan author, expert, sama sudah. Oke. Ya, jadi seperti itu ya untuk manajemen pengelolaan proyek IDF. Ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk kuliah kita hari ini ya. Jadi untuk absensi ini nanti akan saya apa namanya, saya share terlebih dahulu. Ini saya buatkan dulu ya proyek appointment hari ini. Ini proyek edit Nino. Ini ada kegiatan lagi jam setengah dua ya. Jadi pakai cek out ini.
Oke, QR code-nya sudah sampai belum ya? QR code sudah ada di Terus sambil saya ini kirim. Oke. Oke, satu folder tentang kemudian ada tugas untuk apa namanya mengerjakan metode edit no. Ya, ya, apa? Saya share nanti. Oke, untuk di GCR apakah sudah ada slide sama ini tugasnya? Ini bisa dicek dulu. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Oke, sudah ada ya. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya individu maksimal besok Senin ya. Senin tanggal 10 ya jam 11 siang di Prodi. Jadi silakan mengerjakan tugas ID-nya untuk saya sudah. Sama untuk QR code-nya sudah saya kirim ya ke sebelah sana. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Jadi sebelum kita tutup dengan mengucapkan selamat, alhamdulillah dialamin. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya kali ini. Saya Ferry, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman.